orang yang punya hutang. Punya hutang. Mudah-mudahan kita nggak akan punya hutang insyaallah. Sing amin secuil. Mudah-mudahan jangan sampai kita punya hutang insyaallah. Amin Allahumma. Hutang medeni ngerti seneng utang. Maaf, utang itu bahaya. Kalau kita nggak butuh banget, nggak kepepet banget, nggak udzur, nggak darurat, jangan utang. Sebab kalau sudah berani utang berarti sudah berani menanggung resiko. Resikonya adalah tanggung jawab untuk menyelesaikan. Kalau sudah jatuh temponya terus kita mampu nggak lunasi, berarti kita terhijab dari rezeki. Utang itu bisa nutup pintu rezeki kalau kita mampu menyaurnya, tapi kita ngulur-ngulur, nutup lawang rezeki. Malah susah nih kok udah utang. Pangapunten kang kata. Bahkan tadi yang akan saya sampaikan, orang yang punya utang kemudian sudah jatuh tempo dan dia ada sebetulnya bisa menyelesaikan, tapi gampang. Orang itu nggak nagih, orang itu nggak marah-marah, nanti diulur-ulur. Akhirnya uang yang tadinya mestinya harus dibayarkan sudah jatuh tempo dan ada, ternyata orang yang nggak datang atau nggak minta atau santai, orangnya nggak marah-marah, kita kadang-kadang ngulur-ngulur. Lah, saat kondisi semacam itu kemudian kita beribadah, main wong, bayari kancane, sodakoh sunnah, maka maaf, jangan berharap sodakoh yang kita niatkan ibadah berpahala tapi malah dapat dosa. Si bisa nebib, iya, ada kewajiban yang harus dipenuhi, ditinggal melakukan sunnah. Sunnahnya ini tidak bisa menutup dosa ninggalkan kewajiban tadi. Paham betul? Orang imbang sunnah go nutup kewajiban niku orang imbang. Paham ya? Artinya kesalahan dosa saat kita tidak membayarkan ke orang yang punya hak, jika kita memberikan ke orang yang tidak harus kita bayarkan, maka dosa terhadap orang tersebut tidak bisa ditutup dengan pahala sedekah. Kurang, malah singana kurang. Dosanya masih meluih. Ganjaran sedekah hilang, ketutup do. Paham betul? Ana maning utange jetet pirang-pirang mana mene nggih. Barang akeh padahal go nyaur ya bisa ora gelem, mobilnya anyar, gini anyar nyaur mangkat umroh. Umrohnya pimen gue. Kalau yang ngutangin sudah jatuh tempo nggak dibayar kemudian nggak ridho, maka perjalanannya haram. Pengen ngerti ibadah padahal umroh, sodakoh ibadah tapi tanpa ilmu, nggak ngerti ilmunya, nggak ngaji, akhirnya jadi dosa. Lowongi ya Allah, utang wajib sudah jatuh tempo nggak dibayar malah bayari wong liya, malah jalan-jalan lunga pamer umroh masal misalnya. Na'udzubillah min. Ini salah satu contoh ibadah tapi tanpa didasari ilmu, jadinya malah bumerang. Kecuali yang diutangi tahu, permisi, pamit, maaf ya, aku dijak, aku wis niat, aku pan ngancane ibu umroh durung bisa bayar, ridho ya, mau balik umroh tak sahur, oh ya usah apa-apa. Nah itu lain lagi, sudah dapat izin berarti, walaupun belum melunasi tapi sudah dapat izin, sudah pamit. Tapi kalau enggak, yang ngutangi enggak ridho, padahal sudah harus bayar, sudah harus melunasi, enggak ridho, malah dipakai untuk hal-hal yang tidak wajib. Sementara ini wajib, ini tidak wajib. Nggih. Sementara nyaur utang wajib mboten sih? Apa dong wis utang wis ora kenal nyaur. Wong saiki dong wis kena utang kelalenya. Na'udzubillah min. Ini salah satu contoh muamalah ibadah yang tidak didasari ilmu, akhirnya apa? Akhirnya tidak dapat pahala tapi malah dapat dosa. Begitu juga seperti sholat. Ada sholat yang wajib diqodho. Kita punya utang sholat wajib. Jelas kita punya utang sholat wajib, harus qodho. Tapi nggak mengqodho sholat wajib yang kita utang, malah jengkelat-jengkelit sholat sunnah. Pripun hukumnya? Khilaf antar ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan nggak sah sholatnya, atau bahkan tidak berpahala sholatnya karena yang wajib itu belum dilunasi, yang wajib belum ditutup, mengerjakan yang terus nggak asal-asalan ibadah itu ada ilmunya. Makanya ibadah tanpa ilmu tidak menghasilkan pahala, kadang-kadang khawatir bahkan mungkin tidak diterima, bahkan mungkin bisa menjadi dosa. Na'udzubillah min. Makanya kita belajar. Jadi setiap kali kita mau melakukan apapun, kita mengkaji, kita belajar supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan ilmu insyaallah. Amin Allahumma.